Alangkah luar biasanya penyakit sosial yang ada di adik-adik kita. SHMSI selaku Sekretaris Bapak dan KB Kota Surabaya, Insinyur Nani Yuniati SHMH selaku Kepala Badan Anti Narkoba Nasional Provinsi Jawa Timur, Bapak M. Arifin SAD MAG, Dr. Anda Indiawati selaku Puket Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IE Urbana Surabaya, Bapak Unggul Sugiarto, para peserta lomba pada pagi hari ini, para dewan juri dan para tamu undangan serta para hadirin sekalian. Terima kasih. Hingga pagi ini kita semua bisa berkumpul di Hall A di Urbana Surabaya untuk melaksanakan pemilihan Duta Narkoba 2012 dan lomba poster dan juga ada lomba film pendek. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih buat para tamu undangan. Pesertanya bervariasi karena kader yang sudah dibimbing oleh BNSP ini kan tidak hanya dari STI Urbana Surabaya, dari ITS. Nanti dari ITS sudah hadir? Oh, ITS ya. Kita punya dampak bahwa kita ini harus berkarya karena kecenderungannya generasi muda itu gampang terbawa angin, gampang galau. Temannya pakai BB, kita nggak pakai BB, galau. Temennya bisa ke kafe malam. Dari daerah Mulyorejo ke daerah Lawang, Bu, kerjaannya cuma minum-minum, adu doro sama apa ya, banyak yang mengenal narkoba tapi jenisnya jenis bawah, Bu. Kasihan mereka pakai bukan sabu yang mahal tapi obatnya anjing gila itu yang harganya 1.500 sampai 2.000. Jadi tanggung jawab kita adalah berat seperti itu. Makanya saya dulu pernah bilang, Bu Lidi, nama saya Nani Yuniati, nanti panggilannya Yuni di rumah, Yuni Soro, Bu. Jadi untuk mengajak tidak mengenal narkoba itu Soro, Bu, susah gitu. Tapi tidak apa-apa, saya bangga dengan Perbanas, Bu, dalam hal ini di dalam bimbingan Bu Lidi, Pak Unggul semuanya. Pada siang ini kita ketemu para kader dari berbagai macam kampus, ya, yang saya bentuk dengan kurun waktu 3 bulan, Bu, ya, 6 kampus, Perbanas, kemudian ITS, UNESA, STKI di Bangkalan, kemudian Poltekkes, ya, kemudian UNMU, mungkin UNER sama UPN dengan kurun waktu anggaran 2013 Bu, akan kami sentuh. Terima kasih Perbanas telah melaksanakan P4GN, yaitu kader begitu menyambut dengan adanya kegiatan berbagai lomba. Saya berharap sebagai wadah generasi muda kita untuk menghindari dari narkoba bentuk-bentuknya dengan berbagai macam kegiatan, yaitu ada lomba semacam pembuatan film, kemudian ada lomba pembacaan puisi, mungkin nanti ya, mewujudkan Indonesia bebas narkoba di tahun 2015 melalui kader kampus. Saya ucapkan selamat melakukan lomba dan semoga dengan adanya apresiasi dari Perbanas kepada putra putri semakin meningkat, Indonesia bisa terwujud. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Sekretaris Lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi dan tadi katanya bulan setengah siang ya, Bu, ya, dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Buket 3 Setia Perbanas, Ibu Nani dari BNP Provinsi Jawa Timur, dan karena pada pagi hari ini walaupun tadi itu setelahnya pagi-pagi, mestinya kalau pagi di hari Sabtu Minggu itu biasanya itu saya jogging terus terang aja. Itu karena dilakukan tadi yang tadi sama 12 ya, sama Sabtu Minggu kadang-kadang kita pakai jogging untuk menyegarkan tubuh seperti itu. Tapi tidak apa-apa, setelah tadi kemarin saya dapat diskusi
izin untuk hadir di sini sehat dalam artian bukan sehat secara fisik saja, tetapi sehat secara psikis, spiritual maupun belajar di kota Surabaya itu sampai sekolah menengah atas SMA atau SMK. Jadi 12 tahun, bukan hanya 9 tahun atau sampai SMP. Ya. Jadi keliling sekolah swasta dan negeri sekolah Surabaya baik SMP, SMA, SMK itu yang tidak punya alat komunikasi berupa HP. Dan salah satu fungsinya itu adalah kadang-kadang untuk transaksi. Dan saya akan bahas sedikit tentang narkoba, terus penggunanya, jenis-jenis narkoba, dan dampak dari narkoba itu sendiri. Oke, apa sih itu narkoba? Pasti kalian bertanya-tanya. Narkoba, sampai sabu-sabu, heroin, dan ekstasi itu aja yang kita tahu. Tetapi narkoba itu jenisnya sekali. Bisa disuntikan juga bisa. Meskipun gambarnya bubuk, tetapi dia juga ada berupa cairan juga berwarna putih. Juga, terus ekstasi itu juga pil, terus sabu itu juga dari bahan serbuk yang digunakan bahasa digital. Terus bisa ada zat adiktif lainnya, ada misalnya yang dicontoh hidrogen, alkohol atau etanol. Terus bisa ada zat yang dihirup atau inhalansia, dan ada zat pelarut atau solvent. Berupa lagu dan suaranya. Next. Nah, ada VPR yang kita, dia juga merupakan siswa SMA yang merupakan peserta dan pemenang dalam Olimpiade Nasional. Dan yang terakhir, next, ada Ahmad Khairudin yang merupakan mahasiswa berprestasi Institut Teknologi 10 November, di mana dia telah menyumbangkan karya berupa tulisan dan telah menerbitkan satu buku. Dan itu semua adalah karya mereka pemuda dan mereka yakin. Awal ini kan nanti jika bagus dan diberikan kesempatan, maka nanti kan ada jadi duta pelajar anti narkoba. Lalu pertanyaan saya, bagaimana upaya awal Anda apabila Anda terpilih menjadi duta anti narkoba? Terima kasih. Selain narkotika, di mana apabila dia dikonsumsi maka dia akan mengganggu syarat-syarat yang ada di badan manusia itu sendiri, dan di sini lebih parah daripada narkotika itu sendiri. Dan contohnya di sini ada ekstasi dan sabu yang berbentuk ekstasi itu adalah pil dan sabu itu adalah bentuk biasanya para pemuda di situ sampai dihirup dan dikonsumsi sedemikian rupa, lalu disebarkan. Dan zat adiktif lainnya, di mana ini juga merupakan narkoba, ada alkohol dan juga solvent. Alkohol ini sangat para pemuda yang biasanya di situ di mana dia under knowledge, di mana ada kalangan penggunaan yang mengkonsumsi alkohol seperti yang kiras ya minuman keras, lalu Dan adanya kriminalitas yang tentunya pada tadi. Mbak Rosma, apa tindakan Mbak Rosma apabila di kampus Mbak Rosma punya kedapatan mahasiswa yang telah menggunakan atau pecandu narkoba? Pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, apakah Mbak Rosma mempunyai Kita pandangan kami dari beberapa fakta yang telah di lapangan, mulai dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi, tingkat narkoba sangat tinggi. Anak-anak pun dapat mengenal narkoba, dapat menyentuh narkoba itu, mulai dari kalangan menengah, atas hingga bawah. Yang dari Ibu tadi sampaikan dari kalangan bawah itu yang harga 1.500 yang disebut keperluan, di sana juga kita temui banyak anak-anak yang masih di bawah usia. Memang awalnya mereka katanya mau ingin tahu, tapi kan itu bisa menjurus kemana-mana. Ya, bisa menjadi pergaulan yang tanpa batas, bisa menjadi syarat apa bu?
toleransi, ya, seperti itu. Pergaulan bebas artinya seperti itu. Saya ingin bercerita bahwa salah satu tukang kebersihan sampah yang ada di kompleks hiburan malam di